Hai Capricorn, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain general energinya kamu di bulan Juli di tahun 2022. Sun, Moon, Rising, Venus. Kalau di sini kamu rasa nggak cocok, kamu bisa cek di video berchat kamu yang lain. Ada apa sama Capri di bulan Juli ini sebenarnya gitu. Aku ngelihatnya secara garis besarnya ini kayak ada energi terburu-buru, ada energi exciting, antusias. Ini ada juga yang aku rasain seperti ini dan out of the box gitu, yang kayak kamu banyak mikir dan banyak cemasnya di bulan ini adalah cemas akan masa depan. Aku ngelihatnya kamu pengen merubah sesuatu dalam hidup kamu dengan mungkin sebenarnya kayak meningkatkan finansial kamu atau pekerjaan kamu atau apapun itu yang ada di dalam hidup kamu pengen rubah semuanya. Kamu cari chemistry atau kemana sih arahnya gitu. Cuma di sini memang dengan pemikiran-pemikiran yang kamu mengupayakan tidak biasa ya gitu. Bukan pemikiran yang biasa, kamu berusaha merubah pemikiran kamu, tapi basically karena kecemasan sih gitu. Aku ngelihatnya agak ada yang terburu-buru juga di sini overall energinya. Jadi jangan lupa bernafas ya gitu. Jangan lupa kamu relax gitu. Karena kamu terlalu cemas sama masa depan kamu. Kamu terlalu mikirin bagaimana gue besok, bagaimana gue dipandang orang gitu. Karena yang aku lihat adalah basicnya adalah karena ada kecapean di sini atau lelah ya kamu sama situasi yang gitu-gitu aja gitu dari kemarin yang belum berubah. Mungkin income kamu nggak berubah gitu, atau malah drop gitu, atau malah nambah masalah gitu, kok bermasalah terus gitu. Jadi ini kamu benar-benar pengen merubah sesuatu, tapi sayangnya kamu berpegangan sama yang masa lalu nih gitu. Nggak baiknya kamu bisa rilis dulu ya gitu, rilis aja dulu emosi kamu yang masa lalu. Jadi motivasi kamu untuk ke depan itu nggak menjadi kecemasan ya, nggak menjadi emosional tinggi gitu. Motivasinya ya memang kamu harus berkembang aja gitu. Jadi ketika emosionalnya sudah dirilis, kamu akan lebih rileks gitu, kamu akan lebih santai gitu jalannya, nggak terburu-buru. Ya sudah, jalanin prosesnya gitu. Karena bisa jadi sebenarnya kamu tinggal satu langkah lagi, cuma gini, timing ini kan bukan kita yang punya ya gitu. Satu langkah itu bisa jadi kalau di perasaan kita, di pikiran kita adalah 1 tahun nih gitu kan. Wah, gue bakalan nyampe nih 1 tahun, tapi timingnya semesta bisa lebih dari itu. Tapi itu udah hitungannya udah paling deket gitu. Jadi di sini harus persepsinya disamain dulu. Makanya diminta buat kamu di sini lebih baik ya sebenarnya situasinya. Sebenarnya kamu maju, tapi kamu pegangan sama di belakang gitu, sama masa lalu kamu. Itu dorongannya adalah karena masa lalu kamu yang gak enak, atau ya sekarang lagi kamu jalanin gak enaknya masih gitu kan. Terus kamu berpikir untuk merubah sesuatu dalam hidup kamu, terutama ini masalahnya adalah finansial, keuangan kamu, income kamu. Kamu harus ngerubah di sini. Kamu merasa seperti itu, cuma energinya ini akan memperlambat kamu ketika motivasinya adalah keburukan yang di masa lalu gitu. 5 menit yang lalu juga sebenarnya udah jadi masa lalu gitu. Jadi kayak kamu harus aware deh sama pikiran kamu, karena ini energinya akan menghambat gitu. Divine timingnya akan jadi semakin panjang ya kan. Ketika kita akan capai sesuatu, sebenarnya kita harus lebih sinkron lagi antara energi pikiran, perasaannya kita dengan energinya semesta. Nah, ketika kita masih berpegangan sama masa lalu, berarti kita ada tali nih, ada rantai yang ngehambat kita. Padahal kita bisa aja lebih cepat gitu. Ya akan sesuai timingnya setahun gitu. Tapi karena kita lebih terikat sama yang masa lalu, akhirnya jadi lebih lambat. Ya terlihatnya jadi 5 tahun gitu. Semoga ngerti ya gitu. Mungkin agak sulit, tapi semoga ngerti deh kenapanya gitu. Karena
Memang aku ngelihatnya di sini kamu sangat-sangat merencanakan nih, Capricorn sedang banyak perencanaan, tapi basicnya dari cemas itu sayangnya gitu. Lupain kecemasannya, lebih ke merubah mindsetnya bahwa ya emang gue harus berkembang gitu, gue harus melakukan gitu aja gitu kan. Nggak ada karena gue mau buktiin sesuatu buat orang lain gitu, buat apa gitu, ntar begitu nyampe, begitu achieve gitu, kamu nggak happy juga. Kita tuh happy-nya karena bisa ngalahin orang lain aja. Kita jadi berkompetisi dengan orang lain, bukan berkompetisi sama diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa mengalahkan diri kita sendiri, happiness-nya akan lebih berasa buat kita gitu. Jadi nggak apa-apa kamu merencanakan sesuatu di sini, tapi harap diingat ya, dorongan masa lalu ini juga akan berpotensi loh ya, buat kamu memilih jalan untuk masa depan kamu ini, jadi kayak semacam menghalalkan segala cara. Kamu bisa terobsesi, kamu bisa greedy, serakah, ya kan? Kamu bisa malah kecemplung nih ke dunia-dunia yang negatif demi kamu bisa mencapai goalsnya kamu dengan lebih cepat. Nah di sini kamu nggak sadar, kenapa gue lambat sih gitu, kenapa gue udah melakukan banyak hal tapi gue lambat gitu. Semesta nggak ngebacanya nggak cuma gitu aja gitu. Semesta ini membacanya dari apa yang kamu lakukan, kamu udah belajar apa. Selama kita tidak bisa mempelajari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah terjadi, ya susah, itu akan tetap jadi enggak, gue kasih sukses kok gitu. Misalnya ya universe said gitu kan, lu bakalan gue kasih sukses, udah malah gue kasih. Cuma memang ada poin dimana yang lu belum sadar. Ketika nanti gue kasih sukses, lo akan berulang lagi. Better lo mendingan merubah sekarang deh, bertransformasi sekarang deh gitu. Ini gue kasih powernya gitu, gue kasih amunisinya, tinggal gimana lu mau nyadar nggak supaya suksesnya ini beneran sukses gitu, bukan sukses yang sifatnya nanti akan jatuh lagi karena ada hal yang belum diperbaiki gitu. Oke, sukses secara finansial, secara materi, oke, tapi udah dewasa belum gitu. Nah kedewasaan ini yang sebenarnya lagi dimau sama semesta. That's why nggak boleh buru-buru sih baiknya ya, karena di sini potensinya adalah kamu jadi mengambil segala cara gitu, semua dihalalin buat kamu jadi tricky, jadi greedy gitu, jadi obsesif. Jadi aku ngelihatnya akan jadi tidak baik dan akan berbalik gitu buat kamu. Justru di sini yang aku saranin saat ini adalah supaya banyak hal negatif yang bisa kamu hindari gitu, minimalis lah. Mungkin memang harus terjadi karena beberapa sudah kamu ambil keputusannya. Di sini meminimalis damage-nya buat kamu gitu. Ya sayang aja sih gitu, karena di sini kamu memang lagi diminta untuk bertransformasi, merubah diri kamu. Sejauh kamu bisa merubah diri kamu dengan cara yang baik, why not gitu ya kan, lakuin aja gitu, karena memang butuh kontemplasi yang banyak. Sekitar kamu nih sepi, nggak ada yang bantuin kamu harus mikirin ini sendiri. Kenapa? Emang kamu lagi diminta belajar untuk mikir gitu, bukan mikir untuk income atau cuan aja gitu, tapi kamu harus juga mikir growth-nya kamu secara pribadi gimana, pertumbuhannya kamu secara pribadi gimana gitu. Cuan mah gampang gitu ya, universe bilang cuan mah gampang gitu kan, gue tinggal ngarahin aja peluang-peluang cuan buat lu gitu. Cuma di sini aku ngelihatnya ada hal lain yang harus diambil dulu pelajarannya, karena ada beberapa yang kamu mengalami masalah yang sama berulang lagi, dan di sini semesta ngingetin lu mau belajar nggak, kali ini lu mau belajar apa enggak gitu. Karena hasil dari kerja keras kamu, hasil dari mungkin di beberapa di antara kamu punya 1, 2, 3 bisnis gitu yang semuanya kamu kerjain, dan ini dihargain loh sama semesta nggak bikin ini hilang gitu. Ini nggak sama sekali bukan yang nggak disetujuin gitu, yang
berlawanan, enggak juga gitu. Semua yang kamu kerjain ini sebenarnya hasilnya ada, tinggal kamu bersyukur atau enggak gitu. Kamu bisa menikmatinya dengan rasa syukur atau enggak gitu, karena kesuksesannya kamu, goals kamu yang achieve nanti ini kan bukan kamu sendirian. Banyak orang terlibat ya, keluarga kamu gitu, banyak orang terlibat di lingkungan kamu, kantor kamu, bisnis kamu, kan banyak yang bantuin gitu. Jadi ini yang harus kamu pahami dulu, bukan berarti kamu salah gitu, enggak, tapi kamu harus ambil dulu pelajarannya dari kecemasannya kamu saat ini. Ngapain sih gue harus cemas gitu, ya emang gue harus berproses aja, kerja ya kerja aja, emang udah kodratnya gue harus kerja gitu kan, udah gitu aja gitu. Dan ingat banget, apa yang kamu kerjain ini beneran dari hati ya gitu, dari memang kamu harus ngerjain ini. Dan open your mind, buka pikiran kamu supaya energi kamu itu akan lebih baik gitu, menarik atau attract orang-orang yang memang sesuai dengan goalsnya kamu, supaya kamu bisa mewujudkan achievement yang terbaik gitu loh, yang bisa kamu bikin. Dan kamu harus istilahnya jangan galak-galak lah sama orang gitu, jangan karena kamu punya trauma gitu yang akhirnya bikin kamu cemas sekarang, terus semua orang digalakin gitu kan ya, terus semua harus ngikutin kamu, enggak. Jadi kamu energinya tuh harus lebih sayang, harus lebih menyayangi, lebih care gitu kan, meskipun kamu cemas. Meskipun ya kamu cemas, tapi energi kamu harus lebih care untuk bisa mewujudkan apa yang kamu sedang rencanakan semuanya hari ini gitu. Jadi untuk dapetin apa yang kamu mau, hilangin dulu itu kecemasannya, dorongan atau keterikatan dengan masa lalunya, lepasin dulu supaya lebih enteng lagi, lebih terbuka lagi jalannya, usaha kamu ada hasilnya aja, so tenang aja. Oke, Capricorn, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.